Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Welem Wakum, dan rekan-rekan guru yang hebat di SMP Negeri 1 Atap Krim. Hari ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif di SMP Krim, yaitu ini adalah aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sarni. Di sini diperkenalkan Ibu Jarni SPDGS sebagai guru pengajar praktik saya, kemudian saya sendiri sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 dan Bapak Suprapto sebagai fasilitator. Adapun filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun nilai dan peran guru penggerak, nilai guru penggerak itu harus bisa mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan berpihak pada murid. Kemudian peran sebagai guru penggerak, saya harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi. Jadi kalau di sekolah ini misalkan ada membaca literasi, itu saya harus ikut berperan di situ. Selanjutnya visi guru penggerak, paradigma inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, yaitu bagja itu kepanjangan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Selanjutnya budaya positif. Di sini kita disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman dan penghargaan, restitusi keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya ada restitusi 5 posisi kontrol sebagai guru, restitusi segitiga restitusi. Budaya positif. Apakah makna budaya positif? Apa contoh budaya positif yang telah kita terapkan? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Perubahan paradigma. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bukan tabula rasa, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Budi pekerti, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh selamat dan bahagia. Guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Jadi mungkin Bapak Ibu guru juga tahu kalau petani itu apa tugasnya, kita hanya menuntun mereka. Dan hasilnya pun nanti sesuai dengan dari lahir mereka. Kodrat alam dan kodrat zaman serta berpihak pada murid. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Berikut ini paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi mungkin kalau selama ini kita itu ingin mengajar sesuai apa yang kita inginkan, itu padahal tidak benar ya. Karena semua anak itu mempunyai keunikan masing-masing. Jadi apa yang kita mau belum tentu mereka bisa. Jadi sekarang kita mengajarnya kita sesuaikan dulu, kita lihat karakter anaknya bagaimana, baru kita bisa menerapkannya. Perubahan paradigma, stimulus, respon, teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Kira-kira bisa atau tidak?
Tidak. Bisa? Bisa. Baik. Stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama, tetapi dari kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Ya mungkin antara saya dengan Bu Tias itu tidak sama kebutuhannya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu menurut teori kontrol. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang dan menang. Disiplin. Apa makna disiplin? Ya mungkin kalau itu kita sering bilang anak-anak disiplin. Apa itu disiplin? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, peraturan, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita memiliki motivasi internal, maka kita tidak memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi sebenarnya disiplin itu berasal dari diri kita sendiri. Saya tidak boleh menyuruh-nyuruh Abu Guru disiplin, tidak. Karena itu harus dimulai dari saya diri sendiri. Kalau saya sudah memulai, pasti nanti lingkungan kita akan menjadi positif. Teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ada juga motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi biasanya mungkin di sini kalau kita sama ada kepala sekolah sama tidak itu mungkin sikapnya beda. Padahal itu tidak boleh. Berarti itu motivasinya adalah motivasi eksternal. Kalau kita dari diri kita sendiri, entah itu ada kepala sekolah atau tidak, kita tetap berbuat terbaik untuk anak-anak kita. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, ini yang paling bagus, motivasi internal, tujuan disiplin positif. Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi seolah-olah kita melakukan itu memang karena diri kita sendiri, bukan karena faktor eksternal, faktor luar. Gambaran budaya positif. Di sini budaya positif itu yang kita terapkan, padahal kita sering sekali menerapkan di sekolah ini, mungkin kita belum tahu namanya apa ya. Ternyata itu adalah budaya positif, seperti mengadakan apel setiap pagi, itu termasuk budaya positif. Memberitahu anak-anak kalau ketemu bapak ibu guru mengucapkan salam, itu juga termasuk budaya positif. Budaya positif, lingkungan positif. Nah, kalau sudah lingkungannya positif, pasti kita akan membentuk keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Itu biasanya diterapkan pada saat kita akan melakukan pembelajaran di awal semester dan ada peraturan kelas. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila berkendara roda 2? Bapak Ibu mungkin tahu, karena untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1-5 meter ini pada saat musim pandemi, ya? Kenapa? Karena agar kita tidak tertular. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, pastinya ini akan mempelajari diri kita untuk disiplin waktu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama.
Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau kita sudah punya keyakinan dari dalam, kita tidak akan melihat lagi yang di luar peraturannya. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi misalkan Bapak Ibu Guru membuat keyakinan kelas bersama anak-anak, itu jangan menggunakan kata yang negatif, ya. Misalkan tidak boleh ribut, jangan gitu ya. Harusnya berapa? Diam atau tertib saat belajar. Berarti tidak boleh menggunakan kata yang negatif. Tidak, jangan, itu adalah kata negatif, ya. Kita harus menggunakan kata positif biar di pikiran anak itu yang tertanam adalah kata-kata positif. Kemudian tidak boleh terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak anak-anak itu akan lupa. Sedikit, yang penting dijalankan dengan baik. Di sini ada peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Ini biasanya pada perpustakaan. Dia mengambil nilai kebajikan berupa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Nilai yang diambil adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain. Kesabaran. Gunakan masker. Nilai kebajikannya kesehatan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai kebajikan yang dituju adalah keselamatan dan keamanan. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Kita bisa mengumpulkan anak-anak pada waktu awal pembelajaran. Biasanya di awal tahun atau di awal semester. Kita membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Misalkan saya guru IPA, selama pembelajaran IPA itu anak-anak tidak boleh apa yang harus dilakukan. Jadi kita buat bersama-sama biar mereka nanti belajarnya juga merasa nyaman, ya. Ini adalah keyakinan kelas yang telah saya bentuk. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Biasanya itu kan kita temui anak-anak kalau terlambat kah disuruh mencatat, atau misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman. Kenapa termasuk hukuman? Karena biasanya dia tidak ada relevansinya dengan pelajaran kita, ya. Karena kalau hukuman itu dia sifatnya memaksa. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Ini juga kalau saya sebagai guru IPA, ini juga termasuk hukuman. Kalau dia yang melakukannya guru penjas, dia masih ada relevansinya. Mungkin ada pelajaran materi lari, berarti itu dia masuk konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Dia juga termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi karena dia mencoret buku punya temannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, juga termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini untuk sekolah yang biasanya punya peraturan harus memakai sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini dia masuk konsekuensi karena lari itu dia relevan dengan pelajaran PJOK. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang meyakinkan harus terjadi kalau hukuman itu. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati atau jangka waktu lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka yang pendek. Anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Kemudian paksaan, stimulus tanggapan. Jadi kalau dihukum itu anak-anak itu merasa dipaksa.
Tapi kalau kita pakai konsekuensi, anak-anak itu, oh iya, saya harusnya seperti ini. Dia merangsang tanggapannya mereka. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembuhkan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out. Jadi itu adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mungkin selama ini kita juga sering melakukan ini pada anak-anak, entah itu masuk yang hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman itu biasanya tanpa ada aba-aba, misalkan kamu kalau rambutnya panjang nanti saya potong. Nah, itu berarti konsekuensi karena kita sudah bersepakat dengan anaknya. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, tiba-tiba langsung ada tindakan, berarti itu namanya hukuman. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Yang pastinya saya paling bermakna adalah menjadi seorang pendidik. Mungkin kalau saya tidak menjadi guru atau pendidik, saya tidak akan tahu bagaimana karakter siswa satu-satu. Apalagi dulu saya itu mengajar di Bali, yang karakternya siswa itu berbeda pasti dengan yang di Papua ini. Ya, mungkin Ibu Tia juga pernah merasakan mengajar di Jawa. Kita itu harus tahu bagaimana setiap orang itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Restitusi 5 posisi kontrol. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Jadi ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi ini padahal kita sering sekali melakukan, tapi kita tidak tahu. Misalkan ada anak berantem dua-duanya, pasti kita panggil dua-dua toh? Nah, itu namanya restitusi. Kita cari dulu siapa yang di sini yang bermasalah, siapa sebagai saksinya, apa permasalahannya. Selama ini kita sudah sering menerapkan restitusi ini, tapi karena kita belum tahu, memang seharusnya kita kalau ada anak salah itu kita panggil sama-sama biar mereka saling terbuka dengan guru. Dan jika ada masalah di sekolah, berarti tidak boleh dibawa pulang. Masalah di sekolah itu harus diselesaikan di sekolah. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, ditanya dulu siswanya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Misalkan anak-anak berantem, nggak tahu apa masalahnya, berarti dia sudah melanggar berdamai di kelas, ya, tertib kelas. Validasi tindakan yang salah. Jika salah, apa yang mereka harus lakukan? Apakah ini kita satu keluarga di sini? Berarti kalau kita satu keluarga, kita harus saling membantu. Misalkan ada guru lain tidak bisa ini, kita bisa saling bantu karena kita ada satu keluarga di naungan SMP Negeri 1 Atap Krif. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Operator dan rekan-rekan guru hebat di SMP 1 Atap Krif. Selamat pagi semuanya.